Tes 1 2 3 dicoba. Oke, baik. Kita mulai untuk perkuliahan pada pagi ini ya. Sebelumnya saya buka dulu. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bergabung ya, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, sudah bergabung dan mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pagi ini. Oke, nah untuk pagi ini kita akan menyampaikan materi baru, yaitu berkaitan dengan siklus pendapatan, di mana minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk pagi ini adalah untuk perkuliahan setelah ujian tengah semester ya. Untuk itu langsung saja ini saya tampilkan untuk slide presentasinya. Kita bisa simak sama-sama ya. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat bahwasannya memang ya di dalam aktivitas pendapatan, perusahaan ini memperoleh pendapatan dari berbagai macam sumber ya. Pendapatan yang diterima ini tentunya akan berdampak secara langsung terhadap penerimaan kas, tergantung tentunya ya apakah di sini pendapatan diterima secara tunai atau pendapatan diterima secara kredit. Nah, apabila pendapatan diterima secara tunai, tentunya di sini akan berpengaruh secara langsung terhadap kas, di mana kas perusahaan ini akan bertambah. Sedangkan kalau pendapatan yang diterima secara kredit, maka di situ akan berpengaruh terhadap penambahan daripada piutang perusahaan. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana transaksi daripada pendapatan itu. Nah, untuk pendapatan di sini bisa bersumber dari penjualan. Ini apabila ini terjadi ya pada perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, yaitu menjual barang-barang dagangan, yang mana di sini tentunya tadi ya bisa secara tunai dan bisa secara kredit. Di samping itu juga pendapatan ini diperoleh pada perusahaan jasa, di mana kalau untuk perusahaan jasa pendapatan diperoleh ini dari penyajian jasa itu sendiri. Nah, kemudian di samping pendapatan ini diperoleh dari hasil penjualan, di sini juga perolehan pendapatan ini bisa juga diperoleh dari penagihan ya atas piutang-piutang yang ada atau yang memang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan memiliki sejumlah piutang dan piutang-piutang itu terbayar, maka di sini juga akan menghasilkan penambahan daripada kas ya. Nah, ini atau bisa juga ini bersumber dari adanya transaksi penjualan, ini juga bisa ya berpengaruh. Nah, untuk itu langsung saja kita simak sama-sama berkaitan dengan konsep yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi siklus pendapatan ini adalah rangkaian daripada aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tentang siklus pendapatan. Jadi kalau kita bicara tentang siklus, ini tentunya merupakan sebuah rangkaian aktivitas, di mana aktivitas-aktivitas ini saling berkaitan satu dengan yang lain, yang mana di sini memang hasil daripada aktivitas itu adalah berkaitan dengan perolehan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Jadi ini kegiatan berkaitan dengan pemrosesan informasi ya, berkaitan dengan penagihan kas, ini adalah merupakan bagian-bagian daripada aktivitas yang ada di dalam siklus pendapatan. Nah, di dalam aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan, kalau tadi kita melihat bahwasanya memang siklus pendapatan ini merupakan aktivitas bisnis ya, serangkaian aktivitas bisnis. Nah, kita bisa melihat aktivitas-aktivitas dasar yang ada di dalam
siklus pendapatan ini adalah yang pertama adalah berkaitan dengan entry pesanan penjualan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengiriman, ini aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan penagihan dan piutang usaha. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah penagihan kas. Nah, ini merupakan rangkaian daripada aktivitas bisnis. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan entry pesanan penjualan. Ya, jadi entry ini memasukkan daripada pesanan penjualan. Bentar ya. Oke, jadi yang pertama di sini berkaitan dengan aktivitas bisnis siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Jadi pesanan penjualan ini tentunya bersumber dari para konsumen ya, atau pelanggan-pelanggan. Jadi ketika pelanggan-pelanggan ini menyampaikan pesanan dari barang-barang yang akan dibeli, maka di sini kita harus melakukan aktivitas entry. Nah, tentunya di sini ada dokumen-dokumen yang memang mengikuti daripada proses entry pesanan ini. Nah, kemudian setelah entry pesanan ini dilakukan, maka kemudian barang ini akan dilakukan pengiriman. Nah, dalam proses pengiriman barang ini tentunya juga ada aktivitas-aktivitas yang menyertai daripada transaksi tersebut, pengiriman barang ya. Sehingga tentunya nanti di sini juga ada dokumen-dokumen yang perlu dilakukan proses penyimpanan. Kemudian penagihan dan piutang usaha ini biasanya dilakukan ketika barang-barang yang dipesan ini sudah dikirim, sudah sampai, maka di situ juga disertai dengan adanya dokumen penagihan. Dan ini tentunya akan menimbulkan yang namanya piutang usaha. Nah, dari piutang usaha selanjutnya nanti dilakukan penagihan kas. Nah, ini adalah gambaran berkaitan dengan aktivitas untuk siklus ya, aktivitas daripada siklus pendapatan. Saya kira di sini nanti konteksnya bisa berubah ya, tergantung daripada bisnis yang dijalankan. Namun demikian di sini ini untuk memberikan gambaran ya secara umum bahwasanya aktivitas yang ada di dalam siklus pendapatan ini mencakup beberapa aktivitas tadi ya, aktivitas bisnis tadi ya. Nah, tentunya nanti di sini beda jenis perusahaan, tentunya beda aktivitas bisnis yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Demikian juga skala daripada perusahaan ini juga akan memberikan pengaruh terhadap siklus daripada aktivitas bisnis itu sendiri. Nah, jadi perusahaan besar dengan perusahaan kecil jelas di dalam aktivitas bisnis berkaitan dengan siklus pendapatan ini juga akan berbeda. Nah, oke, baik. Kita bisa mulai. Yang pertama berkaitan dengan aktivitas bisnis yang ada di dalam siklus pendapatan adalah yang pertama entry pesanan penjualan. Nah, jadi untuk pesanan penjualan ini merupakan proses entry ya, mencakup 3 tahap ini ya. Pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui daripada kredit pelanggan, kemudian memeriksa ketersediaan persediaan. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa, ini adalah tahapan-tahapan ya di dalam entry pesanan. Jadi kita pertama harus melakukan melihat ya, mengambil pesanan. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah mengirim pesanan, maka di sini kita bisa melihat mengambil pesanan tersebut, kira-kira pesanan apa saja. Nah, ini kemudian nanti di sini kita melakukan pemeriksaan atas pesanan-pesanan tersebut, sehingga nanti di sini apakah pesanan ini kita setujui atau tidak berkaitan dengan transaksi kredit ini tentunya ya. Nah, kemudian baru kita melakukan cross check terhadap ketersediaan daripada persediaan. Jadi kita bisa melihat apakah pesanan-pesanan yang dipesan oleh pelanggan ini semuanya ada, tersedia atau tidak. Nah, tentunya di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama,
pesanan ini ada, atau yang kedua pesanan yang dipesan ini ternyata stoknya habis. Nah, maka dari itu semuanya ini harus kita dokumentasikan ya ini ya. Sehingga di situ nanti dalam prosesnya kita bisa melakukan ya tindakan-tindakan lebih lanjut. Oke. Jadi itu untuk yang pertama berkaitan dengan aktivitas entry pesanan penjualan. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah berkaitan dengan aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan adalah pengiriman barang. Ini adalah pengiriman pesanan ya. Jadi untuk aktivitas dasar yang kedua dalam siklus pendapatan ini adalah berkaitan dengan memenuhi pesanan pelanggan dan mengirim barang dagangan yang diinginkan tersebut. Nah, ini di dalam proses ini ada dua tahap, mengambil dan mengepak pesanan, jadi packing ya, kemudian mengirim pesanan tersebut. Ini adalah aktivitasnya. Nah, di dalam aktivitas tersebut tentunya di sini ada hal-hal yang memang ada dokumen-dokumen yang memang menyertainya. Oke, jadi itu gambaran tentang bagaimana siklus pendapatan yang berkaitan dengan pengiriman barang ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini yang ketiga di dalam aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan. Ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penagihan dan piutang usaha. Jadi ini adalah merupakan aktivitas dasar yang ketiga di dalam siklus pendapatan. Nah, di dalam aktivitas penagihan dan piutang usaha ini memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Yang pertama adalah penagihan kepada para pelanggan. Kemudian yang kedua adalah memelihara data piutang usaha. Nah, ini. Jadi menagih kepada para pelanggan ini merupakan jadi prosesnya ya. Jadi karena ini adalah merupakan transaksi penjualan secara kredit yang mana di situ akan menghasilkan kita catat sebagai pendapatan. Namun di sini tentunya kas atau penerimaan kas belum kita peroleh sehingga ini harus kita sertai dengan penagihan kepada pelanggan sejumlah daripada transaksi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di samping itu juga hal yang sangat penting tentunya adalah berkaitan dengan data piutang usaha yang dihasilkan. Jadi tentunya dari aktivitas penjualan tersebut maka di sini akan menghasilkan untuk data piutang baru ya. Apakah di sini pelanggan sebelumnya memiliki daftar piutang atau mungkin tidak. Nah, ini tentunya nanti bisa kita dokumentasikan, kita data dengan baik sehingga nanti di sini akan menghasilkan informasi data-data piutang, data-data debitur, data-data jatuh tempo dan juga data-data yang lain yang berkaitan dengan piutang yang tentunya ini memang sangat-sangat membantu dan sangat bermanfaat dalam rangka untuk proses pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting. Nah, maka dari itu disinilah kedudukan pentingnya daripada sistem informasi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan data-data ini. Nah, kemudian aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan yang keempat ini adalah penagihan kas. Ini merupakan langkah yang terakhir ya, langkah keempat dalam siklus pendapatan. Jadi menagih kas di sini melibatkan pertama berkaitan dengan menangani kiriman uang pelanggan, kemudian menyimpannya ke bank. Nah, jadi di dalam proses penagihan ini memang ada beberapa cara yang biasanya dilakukan, namun demikian untuk cara-cara yang biasanya dilakukan ini tentunya salah satunya adalah melalui proses transfer. Jadi ketika melakukan proses transfer, bagaimana di sini kita melakukan penanganan uang transfer yang dilakukan oleh pelanggan. Tentunya di sini kita menyertakan nomor rekening ya yang memang menjadi tujuan daripada transfer ya. Nah, ini. Jadi kita harus memiliki nomor rekening. Nah, sehingga di sini aktivitas ini juga sekaligus nanti bisa menjadi bagian daripada aktivitas penyimpanan ke bank. Jadi memang kalau kita melihat sekarang ya dengan adanya teknologi perbankan yang berkembang sangat pesat, aktivitas-aktivitas transaksi tentunya di sini bisa kita
lakukan pembayarannya menggunakan lembaga atau pihak lembaga keuangan dalam bentuk transfer ya, dana ke tujuannya. Nah ini. Jadi oke. Jadi ini adalah gambaran berkaitan dengan siklus pendapatan ya. Jadi di sini ada 4 aktivitas ya dasar. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan, kemudian yang kedua adalah pengiriman, yang ketiga adalah penagihan dan piutang usaha, yang keempat adalah penagihan kas. Oke. Mungkin kalau kita mencermati daripada aktivitas bisnis di dalam siklus pendapatan ini, tentunya Anda sedikit banyak apa ya istilahnya bisa lah melihat contoh bagaimana aktivitas ketika Anda melayani atau melakukan pembelian sajalah ya, umum misalkan Anda melakukan pembelian secara online ya. Nah, jadi dari situ bagaimana proses daripada siklus pendapatan. Nah, jadi tentunya dari pelanggan menyampaikan pesanan kepada penjual. Nah, ini melalui pihak marketplace misalkan ya. Nah, di situ nanti pesanan Anda ini akan disampaikan ke penjual. Nah, kemudian dari situ memang di sini karena memang sistem pembayarannya itu tidak barang dikirim kemudian baru bayar, itu tidak ada juga ya seperti itu ya sistem COD. Tetapi yang umum ini adalah ketika kita melakukan pembelian, maka di situ nantinya di sini sebelumnya kita dipastikan bahwasannya barang yang kita beli ini stoknya tersedia. Ya ini. Nah, stoknya tersedia, nah sehingga di situ Anda bisa melakukan transfer uang ya kan. Nah, dari situ maka hasil diperolehlah hasil siklus pendapatan itu. Nah, nanti baru dilakukan pengiriman barang. Nah, ini ya. Jadi memang berbeda konteksnya. Namun makanya tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam siklus pendapatan ini memang semuanya bergantung pada aktivitas atau jenis perusahaan, kemudian skala daripada bisnisnya, kemudian di samping itu juga berkaitan dengan hal-hal lain seperti aktivitas yang dilakukan itu sendiri. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke catatan ya di dalam siklus pendapatan ini. Tujuan utama daripada siklus pendapatan ini tidak lain adalah untuk menyediakan ya, untuk menyediakan daripada produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai ini. Ini adalah tujuannya. Nah, guna mencapai tujuan ini, pihak manajemen harus membuat beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama adalah sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di manakah persediaan tersebut ditempatkan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana harusnya barang dagangan dikirim kepada pelanggan. Kemudian haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menggunakan pihak ketiga yang memang khusus ya, mengkhususkan diri dalam pengiriman. Nah, ini. Kemudian haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan? Berapa banyak kredit yang seharusnya diberikan ke tiap pelanggan, kemudian apakah syarat-syarat kredit yang seharusnya diberikan, kemudian bagaimana proses pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Nah, ini. Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaannya tidak adalah dalam rangka untuk ya memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka untuk pencapaian tujuan daripada siklus pendapatan ya, menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang memang kompetitif atau sesuai. Jadi yang pertama ini adalah sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi memang ya kalau kita bicara tentang produk
di mana di sini kita harus berorientasi kepada pelanggan. Ya, customer oriented ini sangat penting, sehingga ketika kita berpikir kepada customer oriented, maka di situ kita juga berpikir bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan daripada pelanggan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga tiap pelanggan mungkin di sini memiliki keinginan yang berbeda-beda, ya, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Namun demikian tentunya di sini upaya yang dilakukan adalah bagaimana ya, bentuk pendekatannya adalah bagaimana agar supaya kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan oleh pelanggan itu bisa terpenuhi secara mayoritas. Nah ini, karena dengan demikian maka tentunya produk yang dihasilkan ini akan mampu, ya, mampu terserap oleh pasar, karena di sini konsumen memang membutuhkan dan menginginkan daripada produk tersebut. Nah ini makanya kita bisa melihat, ya, bisa melakukan survei kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi keinginan daripada para pelanggan yang berkaitan dengan produk barang atau jasa yang ada. Kemudian yang kedua ini, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki. Nah ini, dan di manakah persediaan ini harus ditempatkan. Ini memang berkaitan dengan manajemen persediaan, ya. Jadi di dalam manajemen persediaan ini tentunya, ya, kita harus mempertimbangkan jumlah daripada persediaan yang memang harus selalu tersedia di gudang atau di perusahaan. Nah ini, jadi memang kita bicara bahwasanya jumlah persediaan yang tersedia, ya, ini memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan pasar ini. Sehingga ketika permintaan pasar ini naik, maka tentunya di sini kita bisa menyediakan jumlah persediaan dalam jumlah yang banyak. Tetapi sebaliknya, apabila kita melihat adanya jumlah persediaan permintaan pasar yang menurun, maka di sini juga harus diikuti dengan jumlah persediaan yang memang harus kita sesuaikan, yaitu ikut sedikit lebih sedikit. Nah ini, jadi jangan sampai persediaan yang tersedia ini tersedia dalam jumlah yang terlalu banyak atau mungkin tersedia dalam jumlah yang terlalu sedikit. Karena persediaan yang tersedia dalam jumlah yang terlalu banyak maupun jumlah yang terlalu sedikit, ini keduanya ini sama-sama merugikan bagi perusahaan. Kerugiannya apa? Kerugiannya ini adalah akan timbul yang namanya biaya-biaya tambahan. Dan biaya-biaya ini secara langsung itu akan mempengaruhi daripada perolehan laba perusahaan. Nah maka dari itu, kalau kita bicara seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki, ini tentunya harus diperhatikan dengan, ya, kapasitas daripada pasar, dalam artian adalah volume permintaan, ya ini. Jadi seberapa besar, seberapa banyak persediaan ini harus disesuaikan dengan permintaan, ya, volume permintaan pasar atas produk tersebut. Kalau volume permintaannya besar naik, maka di situ kita menyediakan persediaan dalam jumlah yang lebih besar. Kalau turun berarti ini kita harus menyesuaikan. Oke. Kemudian di dalam penempatan ini juga harus kita sesuaikan, ya, bagaimana penempatan daripada persediaan ini itu memang dalam rangka untuk membantu memperlancar daripada penyajian barang, ya, atau mungkin jasa kepada para konsumen. Yang di samping itu tentunya juga ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan di dalam proses penyimpanan daripada persediaan. Ini pun juga nanti bisa disesuaikan dengan sifat daripada persediaan itu sendiri. Jadi apabila persediaan di sini kok memang memiliki sifat cepat rusak, nah bagaimana proses penyimpanan? Tentunya kita harus bisa mengantisipasi. Kita perlu menggunakan alat-alat tambahan sehingga dalam proses penyimpanan persediaan ini lebih awet, ya ini, walaupun tentunya kita tidak mungkin menyimpan dalam jumlah atau dalam kurun waktu yang lebih lama gitu, ya, karena memang barang atau persediaan tersebut memiliki sifat yang cepat rusak. Tetapi tentunya berbeda ketika di sini kita memiliki sejumlah persediaan yang mana persediaan di sini memang sifatnya awet, tidak cepat rusak, maka tentunya
dalam proses penyimpanan kita bisa melakukan penyimpanan dalam jumlah yang banyak ya, tentunya di mana di sini nanti bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan apabila melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Oke. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan ini ya, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di manakah persediaan tersebut ditempatkan. Nah, makanya ini harus disesuaikan. Nah, kemudian di samping itu bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim kepada pelanggan. Nah, ini adalah berkaitan dengan proses pengiriman. Kalau kita bicara tentang jasa pengiriman untuk saat ini, saya kira begitu banyak ya jasa-jasa pengiriman yang menawarkan jasanya kepada para perusahaan yang memang di sini melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman barang. Mungkin ada banyak itu ya, saya sampai mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, maka dari itu di dalam proses pengiriman ini juga harus ditetapkan ya, bagaimana seharusnya, apakah dikirim menggunakan jasa kurir atau dikirim oleh tenaga perusahaan sendiri. Kemudian haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman diri atau menggunakan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam pengiriman. Nah, jadi pilihan di dalam proses pengiriman ini tentunya juga harus kita lihat kira-kira yang memberikan ya biaya lebih kecil itu yang mana pilihannya. Apakah dengan mengirim fungsi pengiriman sendiri ini jumlah biaya pengiriman ini bisa diminimalisir ya, bisa ditekan, ataukah sebaliknya kalau melakukan pengiriman sendiri ini ternyata memerlukan biaya yang sangat lebih besar dibandingkan menggunakan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam pengiriman. Kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga kita udah beres, karena apa? Karena di situ tentunya barangnya udah jaminan ya, udah jaminan akan dikirim berapa besar, tentunya ini adalah tarif-tarifnya standar. Nah, maka dari itu kalau kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi saat ini di mana jasa pengiriman ini tumbuh berkembang ya, sangat pesat sekali, dan mereka juga mendapatkan keuntungan daripada aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan dalam penjualan secara online. Oke. Namun demikian di sini juga tergantung daripada kemampuan perusahaan ya. Jadi apabila perusahaan memiliki kemampuan untuk mengirim barang sendiri, maka tentunya akan dilakukan pengiriman barang sendiri. Tapi sebaliknya, apabila perusahaan mempertimbangkan ada hal-hal lain yang tentunya di sini adalah dari sisi efisiensi, ternyata lebih efisien menggunakan pihak ketiga, maka tentunya di sini juga bisa menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman. Oke. Jadi ini konteksnya bisa disesuaikan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan haruskah kredit ditawarkan kepada pelanggan. Nah, ini. Jadi kita tahu bahwasanya kredit ini adalah merupakan bagian daripada strategi penjualan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka agar supaya volume penjualan itu meningkat, naik ini. Nah, maka dari sini kita bisa melihat kebutuhan daripada penawaran untuk kredit kepada para pelanggan. Jadi di sini yang terjadi bisa saja ya, bahwasanya pelanggan memang memerlukan kredit, tapi bisa saja pelanggan tidak memerlukan kredit. Nah, maka kita harus ekstra ya, ini bisa melihat kira-kira mana yang memang punya potensi untuk pengajuan kredit atau tidak. Nah, ini. Nah, sehingga di sini tentunya tidak ada salahnya ya untuk kredit ini, sistem kredit ini ditawarkan kepada para pelanggan karena ini sebagai alternatif ya. Sebagai alternatif di dalam proses transaksi penjualan, yang mana di sini tentunya nanti bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan. Karena bagaimanapun juga perusahaan ini melakukan transaksi penjualan secara kredit ini karena memang tujuannya agar supaya volume daripada penjualan yang dilakukan ini memang bisa lebih meningkat. Oke. Nah, selanjutnya yang siklus pendapatan ini adalah berapa banyak kredit yang seharusnya diberikan kepada tiap pelanggan.
Jadi besar kecilnya daripada kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan ini tentunya juga harus didasarkan pada kemampuan keuangan dari para debitur. Kalau kemampuan keuangan dari debitur itu setiap bulannya mampu mencicil 100.000, nah maka tentunya di situ kita bisa memperkirakan berapa sih besarnya daripada kredit ini ya. Atau mungkin kalau kita bisa melihat ya apa ya, bisa dikatakan biasanya terkait dengan aktivitas kredit ini memang ada beberapa dokumen-dokumen yang menyertai ya, sehingga di situ bisa dilakukan pengukuran berkaitan dengan transaksi kredit ini. Kemudian yang ketiga, apakah syarat-syarat ya daripada kredit yang seharusnya ini diberikan. Nah, ini syarat ini memang tujuannya adalah tidak lain agar supaya memberikan stimulus atau rangsangan kepada para debitur agar supaya mereka mau melakukan pelunasan ya daripada kredit yang dimiliki sesuai dengan syarat-syarat yang memang sudah ditulis. Jadi misalkan 2/10 berarti di sini mendapatkan potongan 2% apabila pelunasannya tidak lebih dari 10 hari. Kalau misalkan di situ ada ini apa N/30, nah ini berarti batas maksimal 30 hari. Nah sehingga di sini syarat-syarat kredit ini yang seharusnya diberikan ini umumnya seperti itu, ini menjadi stimulus atau rangsangan bagi para pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah kemudian bagaimana pembayaran pelanggan dapat ya ini diproses ya, ini dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Jadi untuk pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada perusahaan karena sudah melunasi daripada piutang ini memang dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas, sehingga di situ nanti harapannya adalah kas masuk ini juga akan sebanding atau lebih besar daripada kas keluar. Oke, baik. Ini adalah beberapa poin berkaitan dengan catatan ya terkait dengan siklus pendapatan yang ada. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, baik. Kalau belum ada, saya kira cukup ya untuk perkuliahan pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan Anda sudah menyimak daripada video untuk perkuliahan ya pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.